Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami podcastnya Anak Kos. Nah, ini adalah episode kedua dari podcast dan di sini kami memiliki sebuah konten baru yaitu BOB, bedah omongan bullshit. Nah, ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Nah, di sini kami meminta teman-teman sekalian di Instagram pribadi kami untuk mengirim sebuah kalimat yang menurut kalian itu bullshit, entah itu dari cewek apapun cowok. Nah, tapi kalau kalian tahu kalimat yang kalian dapat itu belum tentu bullshit sepenuhnya. Mungkin dari perspektif lain itu bisa menjadi sebuah hal yang baik gitu loh. Tapi ya udah, kita bahas dulu gitu kan. Nah, di sini kita udah mengumpulkan banyak banget dari teman-teman semua. Wah, banyak gila. Kalimat-kalimat yang menurut kalian itu bullshit. Nah, di sini kita bakal ngebahasnya, iya kan gitu kan. Yoi. Oke. Kita nggak bakal ngebahas semuanya karena beberapa ada yang sama, tapi juga ini sangat banyak dan itu bakal bakal ngabisin waktu. Tapi tenang aja, semuanya bakal kita bahas, tapi nggak dalam satu episode ini gitu kan. Jadi kita bakal bahas-bahasnya di episode berikutnya gitu. Ya. Kalau kurang gitu kan ya. Pantengin aja terus ya. Ya. Oke, jadi kita bahas kalimat pertama gitu. Yang paling banyak itu kamu terlalu baik buat aku. Nah, kita tanya dulu menurut Agung. Menurut Agung, kalimat ini bullshit apa enggak? Pasti banyak sih. Kayaknya Agung sering kena sih. Maksudnya sering dapat kalimat kamu terlalu baik buat aku. Biasanya tuh kalau nggak salah cowok ya sering ngomong kayak gitu ke cewek ya. Enggak. Dua-duanya. Dua-duanya ya? Iya, dua-duanya. Gue seringan. Tapi dalam menurut gue sih bullshit. Gue udah itu udah bullshit dah. Gue nggak mau komen lagi itu bullshit. Oke. Menurut gue itu bullshit ya. Bullshit. Menurut Ipan, apakah ada perspektif lain bagi Ipan? Kalau Ipan nih sebagai cowok dapat kalimat tersebut? Kalau ya itu kayaknya bullshit sih. Ya karena apa? Tolak secara perlahan-lahan gitu ya. Tolak secara perlahan-lahan gitu ya. Perlahan-lahan. Tolak secara baik. Kayak gitulah. Kalau menurut gue ini pembahasannya kamu terlalu baik buat aku. Nah, logikanya gini. Ketika lu ingin memiliki seorang pasangan gitu, ingin memiliki sebuah hubungan dengan seseorang dan pastinya kamu membutuhkan seseorang itu sangat baik gitu loh. Sangat baik pastinya, nggak mungkin loh lu pengen pasangan yang buruk dong, yang jahat. Tapi katanya gitu. sekarang cewek-cewek sukanya yang fuckboy. Tapi gimana ya? Itu kalau lu bilang cewek suka yang fuckboy itu belum tentu fuckboy itu fuckboynya di mana dulu nih. Karena mungkin bagi kita fuckboy, bagi si cowok, tapi kita nggak tahu pribadi orang kan. Yang kita cuma bisa ngejudge di luarnya doang. Iya benar. Ya yang dalamnya kita nggak tahu gitu kan. Siapa tahu dia bener-bener penyayang segala macam gitu kan. Coba penampilannya kita bisa kayak wah ini jangan fuckboy dari penampilan bang. Nah, jadi nggak bisa. Nah tapi untuk kalimat ini kamu terlalu baik buat aku. Nah logikanya gua aja nih sebagai cowok pengen pasangan gua pasti yang sangat baik gitu loh. Nah nggak mungkin kalian diberi kata kamu terlalu baik buat aku. Nah itu kan biasanya digunakan seseorang untuk menolak atau putus, benar nggak sih? Benar ya? Iya benar banget tuh. Kalimat ini nggak bakal kita temukan ketika lu lagi PDKT-an gitu loh. Nah mungkin pas PDKT-an tapi untuk menolak. Menolak ya, berarti menurut lo berarti ini kesimpulannya menurut lo ini bullshit apa enggak? Ini bullshit sih. Ini 100 berarti bagi kami bertiga ini 100% bullshit. Ini udah nggak ada tolerannya. Ya. Oke, lanjut ke kalimat berikutnya. Nah, ini untuk Trinovita. Aku nonton YouTube dari tadi. Nah, menurut Agung, kayaknya aku nonton YouTube dari tadi jarang sih. Tapi beberapa orang menggunakan aku tadi main game. Ya. Aku tadi main sama seragam lah. Nah, ya pokoknya masih konteks yang sama. Menurut Agung itu bullshit apa enggak? Aku nonton YouTube dari tadi. Ada satu lagi. Aku nonton drakor dari tadi. Oh ya, itu bisa jadi. Itu bisa. Berarti kalimat ini digunakan ketika dia udah lama nggak ngebalas chat. Misalnya lu ngechat nih, udah lama nggak balas, tiba-tiba dia datang lagi kan ngechat lagi dan alasannya itu aku nonton YouTube dari tadi. Aku tadi main game, aku tadi pergi main sama teman aku tadi nonton drakor. Nah, menurut Agung ini bullshit nggak? Sebenarnya gue sering juga sih kayak maaf ya baru balas soalnya dari tadi gue nonton drakor. Maaf ya baru balas dari YouTube. Tapi aku percaya nggak? Menurut aku itu jujur atau enggak? Dia mungkin jujur, tapi sometimes ada juga orang yang menyalahgunakan kalimat ini kalau menurut gue sih. Ada juga orang yang menyalahgunakan. Jadi dia tuh sebenarnya nggak ngapa-ngapain tapi aku nonton YouTube dari tadi. Jadi gue mau bilang ini bullshit tapi sometimes enggak juga sih. Ada juga yang bener-bener jujur gitu. Iya, benar. Itu menurut gue sih. Berarti enggak full of bullshit ya. Iya. Nah, kalau menurut Ipan?
Aku nonton YouTube dari tadi. Tapi Ipan pernah nggak sih dapat kalimat yang kayak gini? Atau Ipan yang mengungkapkan ke wanita lain? Kayaknya sih. Itu tergantung sih bang. Tapi jujur gue pernah sih. Ya gue pernah juga. Kalau Iya. lagi main tuh, gue bilang aja kan lagi. Aku nonton YouTube dari tadi atau nggak main game gitu tuh. Kalau lagi duduk sama teman. Tapi padahal kan orang yang nonton YouTube itu notifikasinya kan iya, muncul. keluar, iya. Kecuali kalau dia nonton YouTube di laptop. Mungkin itu nggak muncul sih. Cuma kalau gue pun lagi nonton YouTube sebenarnya bisa sih balas DM. Sampai Itu lu bang. gue kan orangnya kan multitasking. Tapi kalau bagi Ipan nih, Nah, bullshit nggak sih kalimat tersebut? Ada yang bullshit, ada yang kagak. berarti seragam kan? Berarti Iya. ya berarti plus minus lah ya. Iya. Bisa jadi jujur, bisa jadi enggak. Kalau bagi gue ya, gue pernah make ini. Maksudnya gue pernah, berbohong dengan bilang gue tadi tidur. Dan gue juga pernah dibohongin seperti itu. Lalu tau dari mana lu dibohongin? Nah, gini aja sih kalau bagi gue ya. Di online gitu ya. Nah, lo tahu, lo kayak misalnya nih, lo di Instagram itu kan lo bisa mematikan notifikasi kalau lo aktif atau enggak. Iya. Nah, kebetulan orang yang ngomong ini mengaktifkan itunya, pemberitahuan kalau dia lagi aktif. Dia hilang aja gitu kan, Tapi gue nggak nyariin dia, maksudnya gue ngecek dia online, tapi ya udah kata gue diam aja gitu kan, gue tunggu alasannya gitu kan. Nah pas dia balik dia bilang apa? Dia bilang gue sorry ya gue ketiduran. Dia ketiduran. Nah padahal dia online. Dan satu lagi buat kalian semua di rumah, ini gue kasih tahu gimana caranya kalian bisa tahu kalau kalian itu di hide dari story Instagramnya. Nah bagi kalian yang belum tahu gimana caranya kalian tahu kalau kalian itu di hide dari story Instagram pasangan lo atau gebetan lo, caranya itu kalau misalnya pasangan lo itu punya highlight di Instagram itu kan, di pokoknya sorotan lah. Kalau tiba-tiba itu hilang, itu kalian di hide. Iya juga sih. Iya, itu kalian di hide. Kalau lu pernah beneran hilang? Iya, beneran hilang, highlight itu hilang semua, berarti lo di hide. Nah, kebetulan waktu itu si cewek itu ada sorotan, ada highlight. Nah, waktu dia bilang dia itu ketiduran, ya udah kan, gua cek Instagramnya dan highlightnya hilang. Nah, pas hilang itu, ya udah kebetulan. Tapi begonya cewek ini, dia nggak private akun, Nah, jadi gua cek tuh pakai second account. Gua cek pakai second account, pergi sama cowok lain dong. Iya, pergi sama cowok lain dan ya udah gitu kan. Ya udah gitu. Berarti semuanya langsung hilang. Iya, nah itu gue kasih tahu kunci bagi kalian yang belum tahu cara kalian tahu ya cara tahu kalau kalian itu di hide, begitu caranya. Nah bagi gue kalimat ini ya sama kayak kalian lah, bisa jadi jujur bisa jadi enggak. Jadi iya, jangan negatif thinking dulu. Iya, jangan negatif thinking dulu. Iya. Tapi kalau menurut gue ya pribadi ya udah kalian cross check aja gitu loh. Maksudnya kalau dia bohong, pasti kayak kelihatan juga sih, pasti kelihatan. Tapi sekarang udah ada aplikasinya loh. Apa tuh? Aplikasi tentang apa? Bisa melihat dia tuh, cek orang lagi ngapain gitu. Oh iya. Iya. Hah? Tapi itu Itu mengganggu privasi nggak sih? Iya, itu mengganggu privasi sih, dan itu kayak ya psikopat aja sih kayaknya. Lu tau dari mana? Iklan. Oh iklan. Paling itu juga aplikasi-aplikasi bodong Iya sih. sih kayaknya. Ya udah, ke kalimat berikutnya. Iya, ini kalimat dari Nadia DWNS. Ya. Kalimatnya itu, ya aku juga baru pertama kali sama kamu nih. Nah ini ngapain nih? Gue nggak tahu nih ya, maksudnya pertama kali ngapain. Tapi biasanya yang kayak gini itu konteksnya negatif. Pasti nggak sih? Iya. Mungkin maksudnya pertama kali sama kamu nih, pertama kali pacaran nggak mungkin. Pertama kali minum kopi bareng kamu. Kalau nggak pertama kali nyobain kopi ini sama kamu. Tapi bagi gue enggak sih, bagi gue ini konotasinya negatif. Karena gue nggak bisa berpikir positif sih. Gue nggak bisa berpikir positif. Ini konotasinya pasti negatif. Atau mungkin maksudnya baru pertama kali pergi main ke tempat ini. Tapi ya udah. Berarti ini banyak ini ya, ada positif, banyak ada negatif. Perspektifnya ya. Anggap ini sebuah kalimat apa ya? Anggaplah kita nggak tahu ngapainnya nih, Iya. Tapi menurut Agung, di umur kita yang segini nih, ya berapa ini tuh, 24 kayak tahun ya? Anggaplah kuliahan lah, dari masa kuliahan, dari kuliahan sampai kayak umur kita sekarang. Pertama kali sama kamu, lo itu bullshit atau enggak?
Tapi ini entah ini terlepas ini positif atau negatif ya. Ini ada kata-kata samanya masalahnya. Pertama kali sama kamu. Iya, nah sama kamu ini. Kecuali kalau ini baru Ngapain? pertama kali gua. Ya, ini kalau kepake sama berarti terkait antara mereka berdua. Iya. Berarti emang ini Tapi enggak sih. Kayaknya ini bukan, maksudnya bagi gua ini kayaknya bukan antar mereka berdua sih. Ini lebih maksudnya kayak iya yang kayak tadi, maksudnya dia bilang kalau dia itu pertama kali gini baru sama kamu, itu maksudnya gitu, nggak bukan ini sama kamu gitu loh, bukan antar mereka berdua. Oh iya. Aku nggak mau. Nah terlepas ini positif atau negatif, menurut lo dari lo udah kuliah nih sampai umur lo segini, lo udah kerja segala macem, menurut lo berlaku nggak sih kalimat seperti ini? Kayak gue baru pertama kali ini sama kamu gitu loh, entah itu negatif atau positif, menurut lo itu bullshit nggak sih? Entah itu ya baru pertama kali ngopi, pertama kali Tapi gue nggak ngerti juga sih, maksudnya tujuannya ngomong gini buat apaan sih? Biar apa gitu? Biar lu cowok jadi orang yang so sweet sama cewek lu? Kagak anjir. Enggak, kalau bagi gue cowok yang ngomong kayak gini ini lebih kayak dia mengistimewakan ceweknya gitu loh. Lu gue baru sama kamu nih kayak gini. Oh gitu. Kalau konteksnya mengistimewakan? Iya, kayak misalnya nih, anjir. kayak misalnya ya, si cowok ini baru pertama kalinya sosis-sosis sama lu gitu, sama si cewek gitu kan, ngasih bunga. Gue baru pertama kali ini ngasih bunga sama cewek gitu loh, ke lu loh orangnya gitu loh. Biar ceweknya kayak gitu. Gue yakin kalau yang di konteksnya kayak gitu, gue yakin semua pasti bilang bullshit. Tapi gue yakin orang-orang yang dapat kalimat kayak gini pasti konteksnya begitu, entah itu positif negatif, pokoknya ya kayak gitu, pokoknya niat dia mengagung kayak menaik-naikan apa ya, kayak ya mengistimewakan ya, disosuin gitu kan, entah itu positif negatif, ya pokoknya kayak gitu. Bullshit sih, Bullshit, menurut aku bullshit. Menurut Irfan gimana? Bullshit. Kenapa? Iya karena mah ini mah Gak mungkin aja ya. Iya. Ini aku juga baru pertama kali sama kamu. Kecuali kalau lu baru bener-bener banget keluar dari pondok pesantren dari SD sampai SMA, itu mungkin bisa jadi. Bisa jadi sih. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin, apalagi ya tinggal di kota-kota besar gitu, nggak mungkin deh. Iya. Atau enggak dia ya baru pertama kali keluar malam, bisa juga kan sama kamu. Oke, udah bullshit sih kalau gua. Menurut lo bullshit, menurut Irfan bullshit. Kalau menurut gua belum tentu. Kenapa? Karena gue punya temen yang dia memang belum pernah pacaran. Nah, belum pernah pacaran sama sekali. Itu cowok. Dan cewek juga ada, belum pernah pacaran. Nah, jadi mungkin kalau dia berarti kalau dia udah seumuran sekitar dan belum pernah pacaran sama sekali, berarti dia belum pernah ngapa-ngapain kan, maksudnya entah itu positif negatif, berarti belum pernah kan. Nah, tapi biasanya orang yang belum pernah pacaran gak bakal ngomong kayak gini. Iya. Nah, gak mungkin bakal ngomong kayak gini. Karena dari gini aja deh. Pasti pas dia mau dekat ya pasti dibilang gua baru pertama kalinya nih pacaran gitu kan. Nah, ya udah kalau pertama kali pacaran berarti ya udah pertama kali semua gitu. Dan gak mungkin aja ini kayak ini biasanya rayuan. Tapi sih. ada juga sih Dik, orang yang nggak pernah pacaran tapi udah pernah ngapa-ngapain. Iya. Ya, benar sih. Tapi ini konteksnya kayak teman gua tadi yang belum pernah pacaran. Tapi bagi gua ya kalimat tersebut ini ini rayuan. Iya, ini biasanya digunakan cowok-cowok anjing termasuk ya. Enggak lah. Nah, pokoknya ini biasanya dipakai buat rayuan untuk cewek-cewek. Biar ya cewek-cewek merasa kayak istimewa gitu. Tapi ini jarang sih, maksudnya ketika cewek juga pernah ngomong ini, tapi ketika cowoknya udah ngomong gini juga. Iya. Maksudnya gue pertama kali ini sama lu gitu kan. Iya, gue juga pertama kali ini sama lu. Karena gitu. dia malu. Ya gak mungkin cewek yang ngungkapin pertama sih bagi gue ya. Gak tahu ya bagi kalian, kalau misalnya kalian pernah nemuin cewek yang ngomong kayak gini di awal, coba komen deh kalau berani. Oke, next. Aku baru sekali ini nemu cewek kayak kamu. Wih. Dari Farah Fadila. Nah, aku baru sekali ini nemu cewek kayak kamu. Nah, bagi sambil Agung, dilus pipinya. ini bullshit apa enggak? Gue baru kemarin banget digituin Sama cewek? sama cewek. Nah. Awalnya sih gue positive thinking sih, tapi sekarang tiba-tiba dia ngilang. Tiba-tiba dia hilang. Tapi lu sadar gak sih kalau mungkin lu ada kesalahan? Lu gak tahu pasti kan? Enggak, karena emang keputusannya kita harus kita nggak bisa bersatu. Iya. Keputusannya kayak gitu. Beda agama. Nah, Enggak lah. tapi berarti bagi Agung ini gak bullshit berarti ya? Aku baru sekali ini nemu cowok. Kalau gue cowok. Iya, cowok lah, kayak kamu. Maksudnya cowok kayak kamu ya gimana? Menurut lu gimana? Iya. Positif lagi. Apa namanya? Bullshit atau enggak? Kayaknya 50-50 di gue. 50. Soalnya
manusia beragam kan ya. Jadi mungkin aja kalau gue emang beda dari yang lain mungkin, tapi kemungkinannya mungkin 20% deh. Iya. Berarti nggak 50-50 juga sih, berarti bullshit. Bullshit bagi aku. Bullshit sih berarti. Bagi Ipan gimana? Soalnya 20% paling. Kemungkinan bedanya. Iya. Bagi Ipan gimana? Ini bullshit sih. Bagi Ipan bullshit. Iya. Kebanyakan rayuan cowok kayak gini kebanyakan. Iya, rayuan cowok. Enggak. Kita memposisikan diri kita ke cowok dan cewek. Iya. Soalnya cewek juga banyak yang ngomong kayak gini. Gue udah Iya, sering ngomong ke gue kayak gini. Gue juga Pan. Aku baru kali ini ketemu cowok yang kayak lu. Oh, Gue iya. cewek sering ngomong ke gue kayak gitu. Iya. Iya sih. Nah, menurut lu itu bullshit atau enggak? Ada yang bullshit, ada yang kagak. Berarti 50-50 lah ya. 50-50. Tapi kebanyakan bullshitnya sih. Kebanyakan bullshit. Kebanyakan Iya. bullshit emang bener. Tapi bagi gue kayak kalau gue memikir realistis ya logisnya, ini nggak bullshit sih. Karena aku baru kali ini ketemu cowok yang kayak kamu. Ya kita nggak tahu ya, maksudnya track record si orang yang ngomongin entah itu cewek atau cowok. Ya, mungkin emang belum pernah ketemu orang yang kayak kita kan. Ya, kayak kata lu, manusia beragam. Mungkin kayak lu ada kelebihan ini A misalnya, gue ada kelebihan A, dan lu ada kelebihan sendiri. Nah mungkin dia baru kali itu si cewek atau cowok itu baru pertama kali itu ketemu sama orang yang punya kelebihan kayak lu gitu. Nah bagi gue ini nggak bullshit, dan kayaknya ini juga bukan, tapi ini sedikit rayuan, bukan rayuan sih, sedikit kayak apa ya? Ya juga rayuan sih sebenarnya. Iya juga termasuk rayuan sih untuk pasangan. Cuman bagi gue ini nggak bullshit sih, maksudnya ya bisa jadi aja. Tapi biasanya dia ngomong kayak gini karena dia baru kenal sama lo. Ya. Dia belum tahu detail lo, tapi ketika dia udah banyak tahu soal lo, nah ini udah gak berlaku lagi. Semua cowok sama aja. Iya. Berujung di sana. Semua cewek sama aja, semua cowok sama aja. Aku mirip Vino Bastian ya. Nah jadi ya berarti ini ya kalau gue bilang ini bullshit, ini nggak bullshit, tapi ini lebih ke lu terlalu cepat. Biasanya orang ngomong gini terlalu cepat ngomong kayak gini. Maksudnya lu baru kenal nih. Sebulan 2 bulan lah gitu kan. Iya, nah, dan lu belum lihat tai-tainya seorang itu gitu loh. Dan ketika lu udah tahu tai-tainya, berarti habis itu baru berubah. Semua orang sama aja gitu. Tapi kalau yang kasus gue kemarin kayaknya dia emang gak bullshit deh. Karena dia termasuk 20% aja. Tai.